Fungsinya tuh jadi itu ujung yang tumpul itu, nah itu dimasukin ke lubang pernapasannya lumba-lumba. Nah, terus kalau ada orang yang pengen ikutan festival ngebunuh lumba-lumba ini, mereka harus ikut kursus terlebih dahulu. Abis episode skandal lumba-lumba kemarin, skandalnya Margaret sama Peter, gue lihat ternyata cukup banyak yang minta lanjut buat bahas pembantaian lumba-lumba di Kepulauan Faroe. Oke lah, biar tuntas masalah perlumba-lumbaan ini, jadi ayo kita bahas kenapa ribuan lumba-lumba dibantai di Kepulauan Faroe beberapa minggu lalu di Learning by Googling. Jadi beberapa minggu lalu kan beredar video pembantaian ribuan lumba-lumba di Kepulauan Faroe. Sebenarnya korbannya selain lumba-lumba ada juga paus pilot yang bentuknya emang sedikit mirip lumba-lumba. Dua spesies inilah yang rutin jadi korban di sana. Nah, kalau kita lihat foto dan video pas kejadian ini, itu lautnya tuh sampai berubah warnanya jadi warna merah. Karena udah kecampur sama darah lumba-lumba yang banyak banget. Dan biasa, karena ini videonya cukup sadis, jadi videonya gue taruh di tempat lain ya, nggak di video ini. Linknya biasa ada di deskripsi, tinggal klik di situ. Tapi kalau lu nggak kuat lihat binatang dibantai ya, mending jangan. Oke, sebelum kita bahas pembantaian lumba-lumba lebih lanjut, kita bahas dulu tentang Kepulauan Faroe. Negara yang sebenarnya cukup nggak terkenal ya. Kecuali mungkin kalau lu doyan nonton bola, ini negara biasanya cukup sering dibantai. Jadi Kepulauan Faroe ini adalah negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau kecil di Samudra Atlantik. Jumlah penduduknya itu sekitar 49.981 orang. Ini kan sebenarnya dikit ya. Tapi jadi nggak terlalu dikit sejak kita tahu jumlah penduduknya Nauru. Kalau kita lihat di petanya, Kepulauan Faroe ini ada di tengah-tengah Islandia, Norwegia, sama Skotlandia. Dan walaupun dia udah jadi negara sendiri, tapi Kepulauan Faroe ini masih masuk ke dalam wilayah otonomi kerajaan Denmark. Makanya tiap ada pembantaian lumba-lumba, orang-orang Denmark tuh biasanya suka ikutan ke sana. Emang pembantaiannya sering? Ya sering. Pembantaian ini sebenarnya bukan baru terjadi kali ini. Jadi pembantaian lumba-lumba menggunakan senjata tajam ini merupakan tradisi di sana. Merupakan ritual tahunan di sana yang dinamakan Grindadrap. Iya, jadi orang sana tiap tahun rutin ngebunuh lumba-lumba. Dipercaya, tradisi Grindadrap ini udah dilakukan sejak orang-orang Viking pertama kali mendarat di Kepulauan Faroe sekitar abad ke-9. Jadi waktu itu metodenya, beberapa orang bakal berlayar pakai kapal kayu. Berlayar ke tengah laut buat nyari kumpulan lumba-lumba. Pas udah ketemu, kumpulan lumba-lumba ini bakal terus didorong biar berenang ke perairan dangkal dan sempit. Tujuannya buat ngejebak mereka. Pas kumpulan lumba-lumba ini udah mulai kejebak, orang-orang di atas perahu langsung nyalain sinyal api. Sinyal api buat ngasih kode ke orang-orang di pinggir pantai yang nungguin sinyal api sambil bawa senjata tajam sama blasturonggul. Ini blasturonggul tuh bentuknya kayak gini, nggak tajam ya. Ya ini karena emang fungsinya bukan buat ngebacok lumba-lumba. Fungsinya tuh jadi itu ujung yang tumpul itu, nah itu dimasukin ke lubang pernapasannya lumba-lumba. Nah, terus lumba-lumbanya ditarik ke pinggir pantai, baru di situ mereka dibantai. Gila, sadis. Dibantai buat apa? Buat dibagi-bagiin ke penduduk setempat. Jadi lumba-lumbanya abis dibacok, mati, terus dipotong-potong, terus dagingnya langsung dibagiin ke penduduk sana buat dikonsumsi. Jadi ini bukan asal bantai cuma buat seneng-seneng. Berdasarkan sejarahnya, emang ada tujuan besarnya buat kepentingan masyarakat. Apalagi di abad ke-9 kan mungkin nyari makanan di Kepulauan Faroe cukup susah ya. Udah cuma kumpulan pulau-pulau kecil gitu kan dingin pula. Tapi terus dalam perkembangannya, pembunuhan lumba-lumba ini mulai diatur di abad pertengahan. Salah satunya lewat surat yang merinci aturan tentang hak dan pembagian daging paus dan lumba-lumba ini. Ya ini bagus ya, biar jelas siapa-siapa aja yang berhak nerima dagingnya. Seiring berjalannya waktu, makin kesini tradisi ini pun perlahan peralatan sama cara komunikasinya jadi lebih modern. Buat ngegiring lumba-lumbanya udah nggak pakai kapal kayu mereka sekarang. Pakai kapal yang lebih modern, pakai speedboat dan segala macamnya. Terus sinyal api juga udah nggak ada. Sekarang kan buat komunikasi udah tinggal pakai HT atau handphone. Udah modern banget lah. Nah, selain peralatan yang jadi lebih modern, pengawasan di tradisi pembantaian lumba-lumba ini juga sebenarnya makin diperketat makin kesini. Terutama sejak tahun 80-an. Regulasinya sekarang diperketat. Kalau ada orang yang pengen ikutan festival ngebunuh lumba-lumba ini, mereka harus ikut kursus terlebih dahulu. Kursus ngebunuh lumba-lumba biar langsung mati. Buat meminimalisir rasa sakit yang dirasakan lumba-lumbanya. Dan lokasinya pun sekarang nggak bisa dilakukan di semua pantai. Cuma bisa dilakukan di pantai-pantai yang udah bersertifikat khusus.
Ya ini maksudnya mungkin biar terlihat lebih manusiawi ya, biar nggak barbar-barbar banget. Sayangnya, meskipun udah diatur sedemikian rupa, pro kontra akhirnya tetap aja datang, tetap aja ada. Antara masyarakat Kepulauan Faro yang setia sama tradisi ini, yang nganggap daging paus dan lumba-lumba ini merupakan bagian penting dari budaya dan sejarah makanan mereka, sama kelompok pembela hak-hak binatang, yang ngerasa ritual ini adalah sesuatu yang kejam dan tidak perlu. Apalagi kan sekarang orang-orang di Kepulauan Faro buat sumber makanannya udah banyak. Nggak perlu bergantung dari daging lumba-lumba atau paus lagi. Kalau lu gimana? Lu ada di pihak yang mana? Silahkan komen. Tambahan dikit, posisi tradisi Green Dadrap ini juga makin sulit. Setelah ada hasil riset terbaru yang nunjukin kalau daging paus dan lumba-lumba ini makin kesini udah makin beracun. Akibat dari limbah yang dibuang ke laut. Limbah yang ironisnya dibuang oleh negara-negara selain Kepulauan Faro. Jadi makin gak ada alasan buat tetap mengkonsumsi daging paus dan lumba-lumba. Det som vi tog hela vid hukte vi alla kvicksilver. Det tycks som att vi kunde söka effekter nirmötes ner omrande. Men du är ju verkligen i år och tror att nu heter nu men alltså inte resten av det. Ja, att hamnen chatter. Nah, ketika pro kontra antara dua kelompok ini belum ketemu solusinya, di sekitar tanggal 15 September 2021, tiba-tiba ke-blow up lagi tradisi Green Dadrap ini. Gara-gara apa? Gara-gara jumlah lumba-lumba dan paus yang terbunuh di ritual tahun ini. Menurut pemerintah Kepulauan Faro, tiap tahunnya rata-rata ada sekitar 600 lumba-lumba yang terbunuh di festival ini. Walaupun kadang jumlahnya naik turun ya. Kayak di tahun 2019 itu yang terbunuh cuma 10 lumba-lumba. Atau di tahun 2020 yang kebunuh cuma 35 lumba-lumba. Nah, yang pencinta binatang pasti seneng dong ngeliat tren penurunan di 2 tahun terakhir. Tiba-tiba di Festival Green Dadrap 2021 dilaporkan ada 1.428 ekor lumba-lumba dan paus pilot yang jadi korban yang dibunuh di festival ini. Lu bayangin deh, kita mau ngeliat lumba-lumba 1 atau 2 ekor aja kan harus ke taman safari dulu ya. Di sana ada 1.400 ekor yang dibunuh dalam 1 hari. Gila. Rame lah akhirnya di mana-mana ngeliat jumlah korban lumba-lumbanya ini. Makin dikecam festival ini di seluruh dunia. Bahkan beberapa masyarakat Kepulauan Faro yang tadinya ngedukung festival ini, mereka berubah jadi mengecam festival ini karena jumlah korbannya. Di wawancara dengan BBC, Ketua Asosiasi Pemburu Paus Faro, Olafur Sjoerdanberg, juga ngaku kalau pembunuhan paus dan lumba-lumba di tahun ini nih udah berlebihan banget. Nah kan, pas hari kejadian sebenarnya Olafur Sjoerdanberg ini nggak ikut berburu. Tapi dari keterangan beberapa anggota asosiasi, dia bisa nyimpulin kalau pembantaian kali ini yang menelan korban sampai 1.400 lumba-lumba ini terjadi karena salah perhitungan. Kata dia, itu adalah kesalahan besar. Ketika kumpulan lumba-lumba ditemukan, mereka memperkirakan hanya ada sekitar 200 lumba-lumba. Dan pas proses pembantaian dilakukan, orang-orang ini baru sadar sama jumlah lumba-lumba yang ada di kumpulan sebenarnya. Olafur Sjoerdanberg waktu itu juga kesal dan bilang, seharusnya ada yang tahu dan bisa merinci dengan lebih baik. Ya mungkin di festival kali ini anak baru semua kali yang ikutan ya. Mungkin. Gue juga sempat dapat beberapa pertanyaan yang nanya, Bang, emangnya ini legal di sana? Dan sayangnya iya, ini legal. Kalau menurut anggota parlemen Denmark untuk Kepulauan Faro, Sjordur Skaale, dia bilang, ini legal tapi tidak populer. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena sehari abis kejadian yang 1.400 ekor tadi, dia langsung berkunjung ke pantai Skala Botnur, salah satu pantai tempat pembantaian terjadi. Dia ketemu masyarakat di sana dan dia bilang mayoritas masyarakat di sana sangat marah atas apa yang terjadi. Tapi walaupun begitu, Sjordur Skaale ini tetap ngebela perburuan ini. Dia bilang perburuan ini sebenarnya manusiawi, asal mengikuti aturan-aturan yang ada. Asal caranya ngikutin cara yang udah diajarin di kursus tadi. Cara-cara yang aman.
Emang caranya gimana? Ngebunuhnya menurut dia harusnya pakai tombak khusus yang langsung motong sumsum tulang belakang si lumba-lumba. Kalau pakai cara ini, menurut dia lumba-lumba bakal langsung mati kurang dari 1 detik. Jadi nggak bakal menggelepar-gelepar kesakitan kayak di video. Gimana kalau menurut lu? Lu setuju sama cara ini atau menurut lu sama aja? Silahkan komen. Skulle man ska tatuera typ det är inte gojmas det är men är så alltså hej tatuera en trua så är man stripta. It's inhumane to kill a whale. Why would you need to kill a whale? Why would you need to kill anything? Salah satu organisasi konservasi kehidupan laut, si Shepherd Conservation Society, jadi salah satu yang nggak setuju. Menurut mereka, walaupun udah dicoba buat diatur dan dibatasi, tapi dalam prakteknya, festival Grinda Drap ini jarang banget ada yang berhasil ngebunuh lumba-lumba secara cepat. Menurut mereka, seringnya lumba-lumba yang jadi korban ini bakal dibunuh dalam waktu yang lama di depan kerabatnya saat terdampar di atas pasir. Jadi misalnya lu lumba-lumba nih, lu udah ditarik, udah terdampar di pantai, terus lu ngelihat teman-teman di depan lu dibunuh, dibacok-bacokin, lu pengen kabur tapi nggak bisa. Lu cuma bisa nunggu giliran. Gimana nggak stres kan? I will get down in the water between a knife and a whale. I spent my whole career walking into the middle of problems and stopping them, and this will be no different. Setelah kejadian juga, salah satu media besar di Kepulauan Faro, Kringfrap Foroya, langsung ngadain survei. Mereka pengen tahu tanggapan masyarakat sana atas pembantaian ini. Dan uniknya jawabannya kebagi dua berdasarkan jenis binatangnya. Maksudnya? Jadi pas ditanya, apakah tradisi pembunuhan lumba-lumba di sana masih harus dilanjutkan? Jawabannya 70% ngejawab tidak harus, nggak mau lanjut. Tapi di kesempatan terpisah, pas ditanya, apakah tradisi pembunuhan paus pilot masih harus dilanjutkan? 80% ngejawab, ya, masih harus dilanjutkan. Ini kan pilih kasih, anjir. We can see that the Faroese people are actually angry about this hunt. They're angry about all the abuse that took place. They're angry about the fact that there were too many dolphins and too few people to actually kill them. They're angry that it took too much time and the animals were actually suffering. Tapi sayangnya isu pembantaian lumba-lumba dan paus pilot di Kepulauan Faro ini selalu jadi isu yang naik turun. Biasanya kalau abis hari kejadian isunya naik tuh jadi pembahasan internasional. Tapi abis itu langsung turun lagi, langsung nggak ada yang bahas lagi. Minimal sampai festival Grinda Drap tahun selanjutnya. Oh iya, sebenarnya isu pembantaian lumba-lumba ini selain ada di Kepulauan Faro, ada juga di Jepang. Tepatnya di Taiji. Bedanya kan kalau yang di Kepulauan Faro kan cuma terjadi setahun sekali ya. Kalau yang di Jepang ini rutin terjadi. Jadi mata pencarian tetap nelayannya. Dan setelah di beberapa kesempatan juga cukup rame kecaman buat nelayan-nelayan di Taiji ini, akhirnya di tahun 2014, mungkin karena mereka udah gerah, para nelayan ini nyuruh orang-orang yang selama ini ngecam buat datang ke sana. Buat ngelihat langsung gimana perburuan lumba-lumba ini jadi penopang ekonomi di sana. Banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya lewat perburuan lumba-lumba ini. Kalau mereka disuruh berhenti, terus mereka mau kerja apa? Mau makan apa? Ya, susah juga sih kalau udah begini ya. Pelik. One of the world's most intelligent animals gasping for life as its hunters watch on. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang pembantaian 1.400 ekor lumba-lumba di Kepulauan Faro. Gimana kalau menurut lo? Ini tradisi yang harus dipertahankan atau terlalu sadis jadi harus dihentikan? Silakan komen. Kalau gua ada salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.